Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Zainal Arifin, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang dengan NIM 25031172632. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 10 pada kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi. Selamat menyaksikan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita sebagai seorang muslim, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada Divan, monggo dipersilakan. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara, seperti biasa kita awali pembelajaran ini dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh temanmu Friska. Mohon dipimpin ke depan. Sini. Iya, berdiri.
Indonesia karena di sana Indonesia bangsa dan Indonesia hiduplah bangsa hiduplah Indonesia Raya. Duduk. Terima kasih Friska. Anak-anakku semuanya, seperti biasa kita pelajaran agama setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk menumbuhkan nasionalisme. Kita biasanya melafalkan surat pendek, melafalkan surat pendek. Hari ini kita melafalkan surat pendek, surat apa? Al-Kautsar, surat Al-Kautsar bersama-sama. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Kita sudah doa, kita sudah menyanyikan lagu nasional, kita juga sudah melafalkan surat pendek. Selanjutnya Pak Arifin mau mengabsen kehadiran. Semua hari ini hadir semua ya? Siapa? Irul. Kenapa? Karena sakit. Oke, karena sakit kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga selalu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua Bapak Ibu guru selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemarin, minggu-minggu kemarin, Pak Arifin sudah menerangkan bab 3. Tentang apa? Materi tentang anak soleh. Sekarang berarti bab 4. Di bab 4 ini, nanti Pak Arifin mau menerangkan tentang hidup lapang dengan berbagi. Nanti ada subbab zakat, ada subbab infak, sedekah, hadiah, dan lain-lain. Nah, hari ini sebelum Bapak menerangkan materi lebih lanjut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Sebelum kita belajar itu, nanti kita itu dapatnya apa? Tujuannya itu apa? Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai setelah kita belajar bab 4 nanti.
Yang pertama, yang pertama, nomor 1, peserta didik dapat meyakini makna zakat, infak, sedekah, hadiah dengan baik. Ini nanti pembahasannya tentang zakat. Yang kedua, dilihat di slide, peserta didik dapat mengetahui golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Itu mau memperlihatkan video tentang materi kita hari ini. Tolong kamu lebih aktif, dipahami, dilihat dengan seksama apa sih zakat itu, apa sih infak itu. Itu tadi kita sudah melihat tentang video tentang materi zakat. Nah, Pak Ari memang menerangkan dari awal apa itu zakat. Nah, tadi di sini sudah diterangkan bahwa di bab 4 tentang hidup lapang berbagi, nanti yang bab materi subbab 1 adalah tentang zakat. Zakat itu apa? Zakat adalah, nah di sini ada slide-nya. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Kita memberi kepada orang lain sebagai bentuk kewajiban. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Itu pengertian zakat. Itu baru pengertian zakat. Nanti kita jalan lagi sampai fokus kepada ini tentang dalil yang menerangkan zakat. Ada dalil yang menerangkan tentang zakat. Apa itu? Yaitu surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bon, artinya apa artinya? Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Nah, di sini tadi diterangkan dalil ini, ambillah zakat dari harta mereka, menyucikan. Jadi tujuan zakat itu adalah menyucikan harta. Kita selama 1 tahun kita mempunyai harta, orang tua mempunyai harta, itu harus disucikan. Sama seperti baju. Kita punya baju, kira-kira kalau enggak disucikan, kotor apa enggak? Kotor. Kita punya rumah, kita punya ruang kelas gini, enggak dibersihkan, kamu enggak piket. Kotor apa enggak? Kotor. Sama, ketika harta tidak dibersihkan melalui zakat, maka ya ada kotorannya. Maka dari itu kita diwajibkan dalam Islam ada namanya zakat. Nah, terus kita lanjut. Apa sih rukunnya zakat? Rukun zakat itu ada 4. 1, niat. Kita harus mengucapkan niat, saya mau mengeluarkan zakat. Harus ada niat. Itu bedanya
ibadah dengan non ibadah. Kalau kita ibadah harus diawali niat. Kita mandi, kita wudhu, bahasa Jawanya raup. Tapi tidak dengan niat, maka kita tidak menyebutnya dengan wudhu. Tapi kita wudhu, basuh muka, tangan, dan lain-lain, kita awali dengan niat, maka itu disebut ibadah. Sebab itu ibadah. Sama, zakat, kita memberi orang lain, tapi tanpa niat, maka tidak disebut zakat. Itu bedanya ibadah dan non-ibadah. Selanjutnya, nomor 2, ada harta yang dizakati. Kamu punya, orang tuamu punya, saya punya harta. Contoh, ketika Idul Fitri, ada zakat fitrah, pas takbiran itu. Ada, kita punya harta untuk membeli beras, sehingga beras itu kita zakatkan kepada yang berhak, atau kita titipkan kepada amil di masjid. Berarti ada hartanya. Yang ketiga, ada pemberi, yaitu orang tuamu atau kamu. Setelah punya harta, kita beli, berarti kita memberikan. Ada orang yang memberikan. Yang keempat, ada yang menerima. Jadi ada penerima zakat. Kamu memberi, ada yang menerima. Nek diberikan terus diberikan, tok yang menerima siapa? Mau ditaruh di bawah pohon gitu? Nggak mungkin toh. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Selanjutnya, syarat-syarat wajib zakat. Di sini disebutkan ada 5. Nomor 1, Islam. Harus Islam. Wong zakat itu harus Islam. Nomor 2, merdeka atau tidak budak. Sekarang nggak ada budak. Merdeka, tidak budak. Nomor 3, pemilikan sempurna. Pemilikan sempurna di situ diterangkan bahwa kepemilikan sempurna adalah pemilik penuh yang bermaksud harta yang boleh digunakan tanpa apa-apa halangan atau bukan harta dikongsi. Jadi milik sendiri. Milik sendiri, punya kita sendiri, bukan hutangan. Nomor 4, cukup nisab. Nisab itu batasan. Kita punya uang yang sekiranya cukup batasannya untuk kita mengeluarkan zakat. Yang kelima, cukup haul. Haul itu hitungan 1 tahun. Haul itu hitungan 1 tahun. Makanya zakat fitrah itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Ketika apa? Sebelum Idul Fitri. Diberikan ketika Ramadan terakhir, biasanya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena setelah dilakukan sholat Idul Fitri baru zakat, itu bukan disebut zakat. Bukan disebut zakat. Jadi diberikan ketika sebelum sholat Idul Fitri. Lah, ini anak-anak semua, selanjutnya Pak Arifin mau ngasih game kamu roda acak. Nanti yang bisa tak tunjuk, langsung tunjuk jari, jawabannya apa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bismillah bareng-bareng kita putar. 1, 2, 3. Orang yang berjuang di jalan Allah disebut apa? Nes. Fisabilillah. Betul atau salah ya? Lanjut lagi. Ayo, bismillah lagi yo. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang melakukan perjalanan. Nazril. Ibnu Sabil. Orang yang melakukan perjalanan atau musafir disebut Ibnu Sabil. Betul apa enggak? Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hebat. Selanjutnya, Pak Arifin mau membagi kelompok. Membagi kelompok. Nanti kamu membuat kelompok.
terbagi dari 3 kelompok. Berarti kalau jumlahnya ini berarti kamu 4. Ya. Satu kelompok 4 anak. Nanti kamu kasih nama sesuai Asmaul Husna. Nah, sesuai terserah kamu lah, kasih Asmaul Husna apa sesuai nama kelompoknya, dikasih nama Asmaul Husna sesuai terserah kamu. Oke, nanti Pak Arifin membagi tugas. Tapi sebelum membagi tugas, biar kita lebih fresh lagi, kita melakukan tepuk semangat bersama-sama. Siap? Siap! Tepuk semangat! Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini tugasnya nanti kamu membuat mini book tentang 8 asnaf atau mustahik zakat. Kamu membuat kelompok dulu, bentuk kelompok. Langsung aja ya, menghadap ke belakang sesuai baris. Menghadap ke belakang sesuai baris. Siapkan lem, siapkan gunting untuk mengerjakan proyek ini. Taruh, hati-hati. Ada gunting, barang tajam, hati-hati ya. Saya minta kerjasama tim. Tidak boleh saling menyalahkan. Pokoknya kamu kerjasama tim untuk membuat mini book ini. Bagaimana caranya saya mengerjakan ini betul dan selesai sesuai harapan. Ini saya bagi kelompok 1. Kelompok 1 dikasih nama apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kelompok Ar-Rahman. Tak bagi sekarang kelompok Ar-Rahman. Ini nanti ada, kamu sesuai perintah ya, sesuai perintah. Mulai. Kelompok sini mulai. Kelompok sini mulai. Saya kira sudah cukup. Saya hitung mundur dari angka 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tolong bangkunya dibuat bersih. Dibersihkan dulu. Dibersihkan. Kertas yang tidak terpakai dikondisikan, dimasukkan ke meja, bawah meja dulu. Nanti dibuang di sampah. Setelah selesai dibuang sampah, dimasukkan, dikondisikan dulu. Dikondisikan dulu, dimasukkan gelodok atau dimasukkan di bawah kursi. Nanti setelah istirahat kita buang di sampah. Sampai kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, tugas selanjutnya adalah setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari proyek kamu membuat mini bookmu. Nanti kamu menerangkan hasilnya, maju, dan saya minta tolong kelompok yang nggak maju untuk memperhatikan.
Nanti saya minta kelompok yang tidak maju untuk menanggapi. Ada pertanyaan untuk kelompok yang maju. Oke, siap? Siap. Saya persilakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok Ar-Rahman. Silakan untuk maju ke depan. Kelompok Ar-Rahman. Yo, maju ke depan kelompok Ar-Rahman. Oke. Kelompok Ar-Rahman. Ayo posisinya. Salam dulu. Ayo yang lain memperhatikan dulu. Ayo, silakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman ingin Mempresentasikan hasil dari kelompok kami. silakan. Mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Ibnu Sabil, orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Gharib, orang yang mempunyai banyak hutang. Amil, panitia pengelola zakat. Rikob, hamba sahaya atau budak. Fakir, orang yang tidak memiliki harta. Miskin, orang yang berpenghasilan terbatas. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua sudah dipresentasikan. Ada pertanyaan dari kelompok lain tentang hasil dari proyek temanmu kelompok Ar-Rahman? Ada yang bertanya? Oke, selesai. Silakan. Seandainya Amil adalah orang kaya, apakah masih boleh menerima zakat? Seandainya Amil dari orang kaya, apakah masih boleh menerima zakat? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena dia termasuk Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Betul apa salahnya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahman. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Makasih. Sekarang kelompok 2 Ar-Rahim. Silakan maju ke depan. Kelompok Ar-Rahim. Siapa yang membaca salsa? Ayo dah, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Silakan. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Oke. Miskin, orang yang berpenghasilan terbatas. Amil, panitia pengelola zakat. Oke. Orang yang baru masuk agama Islam. Oke. Rikob, hamba sahaya atau budak. Oke. Gharib, orang yang mempunyai banyak hutang. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sabil, orang yang melakukan perjalanan atau Musafir. Dah selesai. Kelompok 2. Sebentar dulu. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 3. Nazril, silakan. ada seorang mu'alaf yang kaya, bolehkah menerima zakat? Ada seorang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, tapi kaya, boleh menerima zakat atau enggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena termasuk mustahik zakat. Karena dia juga termasuk mustahik zakat. Betul masalah ya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahim. Kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah dari kelompok Ar-Rahman, kelompok 1A, kelompok 2 Ar-Rahim, dan sampai di kelompok 3 Al-Malik sudah membuat proyek minibook dan sudah mempresentasikan, dan kamu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada temanmu. Sekarang dari hasil tadi kamu mendengarkan presentasi temanmu, saya pengen membagikan LKPD. Saya akan membagikan lembar kerja. Kamu kalau tadi benar-benar memperhatikan, insya Allah kamu akan mengetahui apa sih tadi yang disampaikan teman-teman saya ketika maju. Ini saya bagikan LKPD. Nanti kamu kasih nama
ya, dan nomor absen, terus kamu jawab ini tentang 8 asnaf atau mustahik zakat. Nanti kamu menjodohkan. Oke? Dikerjakan. Dikerjakan. Langsung dikasih nama, dikasih nomor absen, terus dikerjakan. Dikerjakan. Terus dikerjakan. Bon, dimulai dari sekarang. Waktunya 2 menit. Bismillah. Saya hitung mundur 5. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon Zayan untuk mengambil hasil dari teman-temanmu. Semuanya diambil, minta tolong diambil semuanya. Oke, terima kasih. Saya lihat lembar kerja sementara. Rekop adalah oke. Amil. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jawabannya hampir semua benar. Selanjutnya, biar kita nggak jenuh, biar kita agak fresh, lebih fresh dan fresh lagi, kita melakukan tepuk anak soleh bersama-sama, yang semangat, yang kompak, agar kita semakin fresh untuk menjalani pembelajaran selanjutnya nanti. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. 1, anak soleh. Rajin sholat. Tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, ya. Masih semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dari Pak Ibu mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Oke. Yang pertama yaitu tentang zakat. Kesimpulan dari pembelajaran tadi, mulai kamu kuis, mulai membuat proyek, sampai tadi kamu mengerjakan lembar kerja, intinya apa? Zakat. Zakat adalah tujuannya apa? Mensucikan harta. Mensucikan harta. Terus tadi ada beberapa orang yang berhak menerima zakat, kita sering menyebutnya asnaf. Asnaf itu ada 8. Ada fisabilillah, ibnu sabil, fakir, miskin, rikop, apalagi tadi mu'alaf, gharim, terus amil, ada 8. Terus apa sih manfaatnya zakat tadi? Untuk apa? Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Pertama. Terus kemudian kita juga untuk mendekatkan diri kepada Allah yang pasti. Dan selanjutnya kita untuk mensucikan harta kita masing-masing. Semoga dengan pembelajaran yang mengasyikkan ini, kita bisa mengambil hikmah dari berbagi, khususnya tentang zakat. Dan kita bisa menerapkan besok ketika sebentar lagi mungkin bulan Ramadan, kita bisa menerapkan itu di lingkungan kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Anak-anakku semua yang saya sayangi, saya kira materi hari ini
waktunya juga sudah selesai. Saya anggap cukup. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat, membawa berkah kepada kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kamu semua jadi anak yang soleh dan solihah. Sebelum saya tutup, Pak Arifin mau berpantun dulu. Berpantun dulu. Makan bubur di Kota Maluku. Minum sehat, racikan jamu. Terus semangat belajar anak-anakku. Semoga kesuksesan menyertaimu. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pulang, buka LKS halaman 44. Nanti itu ada tugas mandiri, tugas mandiri halaman 43. Mohon maaf, 43. Halaman 43 ada tugas mandiri 5 soal. Dikerjakan di rumah, ditulisi dulu PR. Besok minggu depan kita cocokkan bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama. Kalau kamu benar-benar memperhatikan hari ini, insya Allah mudah sekali untuk mengerjakan 5 soal tersebut. Gitu Sekian dari Pak Ibing. Dan mohon maaf ketika dalam pembelajaran ini Pak Ibing ada salah kata, salah ucapan, dan salah perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.